Kualitas BBM sawit setara Pertamax Turbo. Baru 25% produksi sawit terserap untuk berbagai kebutuhan. Riset dan pengembangan bahan bakar minyak dari sawit pun terus digalakkan. Seperti diketahui, Indonesia sendiri memproduksi sekitar 46 juta ton sawit setiap tahun. Benda berwarna putih berbentuk bubuk yang bergumpal jadi ulir-ulir kecil ini disebut katalis. Bagi keluarga besar Fakultas Teknologi Industri, khususnya program studi teknik kimia, gumpalan-gumpalan putih kecil tersebut adalah tiket menuju kemandirian energi Indonesia. Sesuai namanya, katalis adalah pemicu, alias katalisator, untuk berbagai bahan mentah pengumpan, yang akan disuling menjadi aneka BBM, sesuai kebutuhan. Katalis itu adalah buah kerja keras para peneliti kimia ITB. Sejak 1982, untuk menemukan energi terbarukan menggantikan energi fosil. Mereka menamainya katalis merah putih. Kini, pengembangan katalis difokuskan untuk mengolah beragam jenis minyak olahan sawit menjadi BBM. Upaya itu didukung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Di salah satu sudut lab kimia, Doktor Bidang Kimia dan Peneliti Energi Terbarukan ITB, I Gusti Bagus Nurrahma Kertiharta, membuka kaitan sebuah tabung reaktor. Mengungkap sebuah selang kecil, yang diapit semacam gabus besar. Katalis ini diletakkan di sini. Ya, jadi cuma dilewati saja oleh bahan mentahnya. Jelasnya kepada awak media. Awalnya, minyak sawit dipompa ke dalam tabung reaksi, bertemu dengan katalis dengan kode BIPN 381T. Campuran itu akan memicu reaksi kimia perengkahan, atau cracking. Output yang dihasilkan adalah biogasoline, alias bensin nabati, yang memiliki kandungan oktan atau RON hingga 110. Ketika ini dicampurkan bensin kelas premium, derajatnya akan naik menjadi Pertamax Turbo. Jelas Kertiharta bersemangat. Tentu saja, tidak ada gunanya menjual bensin dengan RON 110. Selain pasti jauh lebih mahal daripada bensin biasa, sebagian besar mesin kendaraan memang diciptakan untuk memproses kadar oktan paling tinggi 90 hingga 95. Lebih dari itu, mesin akan kehilangan efisiensi bahan bakarnya. Syukurlah, kata Kertiharta, biogasoline itu termasuk kategori bahan bakar yang sudah drop-in, alias siap dicampur dengan bahan bakar apapun. Bahkan dengan minyak konsentrat alias bensin berkualitas rendah. Mencampurnya tidak perlu tabung reaksi. Campur saja, kayak mencampur kopi dan gula. Jelasnya, bahkan, kata Kertiharta, proses dari katalisasi minyak sawit menjadi biogasoline menghasilkan gas yang komponennya sama dengan liquefied petroleum gas atau LPG. Namun, skala produksi yang ada saat ini masih setingkat pilot project. Dibutuhkan skala produksi yang lebih besar lagi untuk mendapatkan output tekanan gas yang sesuai kebutuhan. Meski namanya katalis merah putih, warnanya tak selalu merah dan putih. Ada banyak katalis yang dikembangkan ITB untuk berbagai keperluan. Ada yang hijau sampai coklat. Bahkan mereka mengklaim, salah satu katalis bisa digunakan untuk memproses minyak mentah atau crude oil menjadi BBM. Katalis diproduksi di ruangan khusus, di Kompleks Lab Reaksi Kimia ITB. Walaupun direndam, atau dipasang di aliran bahan bakar pengumpan, bentuk katalis tak akan berubah, sehingga bisa digunakan lagi. Hanya, setelah beberapa ratus kali penggunaan, sejumput katalis akan kehilangan daya picu.
Setelah jadi, katalis dipindahkan ke ruangan lain, untuk dimasukkan ke tabung reaktor, dan dicampur dengan bahan bakar pengumpan. Outputnya adalah aneka BBM, salah satu tabung reaktor, kata peneliti Lab Reaksi Kimia ITB, Melia Laniwati, diberikan oleh Pertamina, sebagai sarana uji katalis dalam memproses minyak mentah. Katalis yang diciptakan Lab Reaksi Kimia ITB itu, kata Melia, sudah digunakan di beberapa kilang minyak Pertamina, mulai Refinery Unit 2 Dumai, Refinery Unit 4 Balongan, hingga Refinery Unit 5 Balikpapan. Laboratorium itu juga berhasil menggunakan katalis dengan kode PIDO 131,3T untuk mengonversi minyak sawit menjadi diesel nabati melalui proses hidrodeoksigenasi. Lalu, katalis dengan kode PIDO 131,3T berhasil mengonversi minyak inti sawit menjadi bensin pesawat alias aftur. Bahkan, bioaftur yang dihasilkan tersebut termasuk yang paling siap untuk tahap komersialisasi. Fadli, dosen ITB, peneliti di Lab Reaksi Kimia, mengungkapkan bahwa bioaftur mereka telah dikembangkan dengan dua proses. Ketika hanya menggunakan HDO, aftur tidak tahan suhu dingin, sehingga cepat membeku. Jadi, titik beku maksimalnya sekitar -20 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan standar aviasi harus minimal -50 derajat Celcius. Jelasnya, aftur dengan ketahanan beku rendah otomatis tak bisa digunakan pesawat yang terbang tinggi dengan udara tipis dan suhu beku. Tapi, dengan proses kedua, yakni hidroisomerisasi, ketahanan titik bekunya meningkat ke -70 derajat Celcius. Jelasnya, uji coba terhadap bioaftur itu sudah berlangsung kurang lebih setahun. Tentu saja, kata Fadli, uji coba langsung dengan mesin-mesin jet adalah eksperimen yang tidak murah. Prof. Subagio, ketua tim peneliti, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 360.000 barel minyak mentah per hari, atau setara 41% kapasitas kilang minyak Pertamina, juga 400.000 BBM, atau sekitar 30% kebutuhan nasional. Ini menjadi sumber defisit anggaran yang terbesar. Padahal, kita bisa memanfaatkan sawit, dan kita adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Katanya, output beberapa katalis dan produk BBM memang saat ini masih dalam skala pilot alias eksperimental bersama industri-industri mitra. Namun, jika terus dikembangkan, katalis merah putih bisa jadi solusi energi nasional. Subagio mengatakan bahwa saat ini ITB sedang bergerak untuk membangun pabrik katalis melalui dana penguatan inovasi yang diberikan Kemenristek-Dikti dengan kapasitas produksi hingga 3 ton per hari, bekerja sama dengan PT Pupuk Ujang. Pabrik akan berlokasi di dekat Kompleks Pupuk Ujang di Cikampek dan akan menjadi pabrik katalis pertama di Indonesia. Subagio enggan menyebut seberapa banyak penghematan atau keuntungan bisnis yang akan didapatkan dengan penggunaan aneka BBM sawit itu. Namun menurut dia, penggunaan katalis lebih baik daripada terus mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Ini bukan soal harga, tapi tidak impor saja sudah sangat bagus, tegasnya.